Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya pada video untuk asistensi percobaan 2, yaitu sintesis kloroform. Nah, tujuan dari percobaan ini tentu saja adalah untuk mensintesis kloroform serta menentukan rendemennya. Setelah melakukan percobaan ini, maka mahasiswa diharapkan dapat memiliki kecakapan untuk merangkai alat distilasi biasa, kemudian menyebutkan nama bagian-bagian dari alat distilasi, serta menjelaskan masing-masing fungsi alat. Kemudian dapat menggunakan corong pisah, serta menentukan dan menghitung jumlah bahan yang dibutuhkan apabila diberi tugas untuk mensintesis kloroform sejumlah tertentu. Jadi sebelum melakukan percobaan ini kalian harus sudah tahu reaksinya. Kemudian jika misalnya ada instruksi buatlah kloroform sejumlah 5 gram misalnya, maka kalian tentukan molnya, lalu ditentukan bahan-bahan yang dibutuhkan seberapa. Kemudian di akhir percobaan wajib menentukan rendemen hasil sintesis kloroform yang dihasilkan. Bagaimana cara menentukan rendemen? Rendemen massa hasil sintesis dibagi massa teori kali 100%. Alat dan bahan yang kita butuhkan dalam percobaan sintesis kloroform adalah satu set alat distilasi biasa, kemudian corong pisah, lumpang porselen dan mortar, lalu pengaduk gelas, serta lampu spiritus ya. Erlenmeyer dibutuhkan untuk menampung hasil kloroform hasil sintesis. Kemudian bahan yang dibutuhkan adalah kaporit, aseton, lalu Cl2 dan NaOH 2% jika perlu, dan aquades. Prosedur yang dilakukan yaitu ambil kaporit sejumlah yang sudah ditentukan, ya tadi sudah dihitung. Ngitungnya dari rumah ya, disiapkan di laporan sementara. Jangan di lab baru ngitung berapa yang mau ditimbang. Jadi waktu masuk lab sudah tahu mau menimbang berapa saja bahan yang dibutuhkan. Jadi kaporit dimasukkan dalam lumpang porselen, kemudian dihaluskan, diulek sambil ditambahkan aquades sedikit demi sedikit hingga terbentuk suspensi yang agak encer ya, sehingga nanti bisa dituang ke dalam labu. Nah, jika sudah didapatkan suspensi, maka dituang ke dalam labu dengan cara dekantir. Dekantir itu dalam video yang lalu sudah disebutkan ya, ujung dari mortar yang ada tempat menuang itu ditempelkan di pengaduk gelas, lalu ujung pengaduk gelas dimasukkan ke dalam set alat ke dalam labu. Kemudian labu
labu yang sudah diisi kaporit tadi dipasang pada statif menggunakan klem, kemudian dirangkaikan dengan alat pendingin lurus ya, membentuk alat pendingin biasa. Kemudian di ujung destilasi, alat destilasi, ini saya tunjukkan gambarnya saja. Nah, di ujung alat destilasi kita pasang Erlenmeyer, ini nanti untuk menampung kloroform hasil ya, untuk menampung kloroform hasil. Nah, ini yang warna gelap ini adalah aquades. Nah, ini harusnya aquadesnya ujung adaptornya tercelup air ya. Kenapa? Karena kloroform hasil sintesis itu kan volatil. Nah, kalau tidak dijebak dengan air, maka nanti kloroformnya langsung menguap. Gitu. Jadi tadi sedikit saya ulang, suspensi kaporit tadi masuk ke dalam labu sini, kemudian corong pisah ini isinya aseton dan aquades ya, 1:1 ini. 1:1. Kemudian penanas yang kita pakai tidak pakai mantel, kalau gambarnya ini pakai mantel, tapi kita pakai lampu spiritus. Jadi lampu spiritusnya kita putar-putar di bawah labu. Kenapa harus diputar-putar? Yaitu biar pemanasan merata. Nanti kalau waktu dipanasi, suspensi kaporit aseton yang di dalam labu itu mendidih dan misalnya sampai naik ke sini buihnya, maka pemanasan dihentikan. Jadi lampu spiritusnya dijauhkan. Kemudian kalian ambil lap basah dan diusap-usapkan pada luar labu untuk mendinginkan. Jadi nanti buihnya biar turun. Nah, kalau buihnya sudah turun, nanti dipanaskan lagi, sehingga nanti akan terbentuk uap, dan uapnya akan mengalir ke dalam pendingin. Ini ya, lewat dalam sini. Kemudian didinginkan, lalu didinginkan oleh pendingin yang kenapa bisa dingin? Karena ini ada airnya ya di dalam pendingin. Ini ada air masuk dan ada air keluar. Jangan salah memasukkan selangnya. Air masuknya yang di sebelah lebih bawah ya. Yang dekat dengan labu adalah air keluar. Nah, kloroform yang berbentuk uap tadi didinginkan, kemudian akan menetes di tampungan. Nah, setelah sudah tidak menetes lagi, destilasi dihentikan, kemudian kloroform yang bercampur dengan air. Nah, ini kan kloroformnya netes di sini gini. Yang bercampur dengan air ini kemudian dimasukkan dalam corong pisah, kemudian dipisahkan. Setelah dipisahkan kemudian ditimbang. Nah, biar mudah menimbangnya, maka corong pisah campuran kloroform dan air yang dimasukkan dalam corong pisah itu kemudian ditampung di dalam botol flakon. Jadi kalian wajib membawa botol flakon dari rumah, botol kecil itu, bekas obat itu ya, botol kecil yang kira-kira muat 5 mili volumenya. Botolnya ditimbang dulu, kemudian baru kloroform yang dihasilkan dimasukkan ke dalam botol, lalu botol plus kloroform ditimbang lagi, kemudian berat
akhir dikurangi dengan berat botol kosong, sehingga kita bisa mendapatkan berat kloroform. Setelah itu baru kita tentukan rendemennya. Nah, ini prosedurnya. Nah, demikian video untuk pendamping praktikum sintesis kloroform. Selamat melakukan percobaan.